Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Setiawan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas dan integrasi. Pertama, bangsa dan identitas. Beberapa arti dari kata identitas, yaitu identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang artinya jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Kedua, identitas dalam terminologi antropologi. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. 1. Pengertian dari kata identitas. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio, Latin, yang berarti lahir. Yang kedua, kata bangsa berasal dari bahasa Sanskerta, wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu trah, Jawa. Yang ketiga, secara etimologis, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Yang kedua, arti cultural unity dan political unity. Menurut pendapat Jacobsen dan Lippmann, yaitu bangsa adalah suatu cultural unity. Cultural unity terjadi karena sesuatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu satuan dalam ras, bangsa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Bangsa dalam arti politik kenegaraan adalah suatu political unity, mungkin berbeda corak dan lapangan kehidupannya, adat istiadat dan kebudayaan, tetapi mereka menjadi satu bangsa menurut pengertian politik menjadi penduduk atau warga negara yang berdiam di suatu daerah yang sama. Yang ketiga, proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Ramlan Surbakti 1999. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara sendiri. Model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. 4. Identitas kultural dan identitas nasional. Dibedakan menjadi dua jenis identitas, yakni identitas kultural unity dan identitas kesukubangsaan, dan identitas nasional atau identitas polity unity. Identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Identitas political unity atau identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa negara. Identitas nasional Indonesia. Faktor pembentukan identitas bersama. Yang pertama, primordial. Yang kedua, sakral. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, kelembangan. Yang kedua, identitas nasional Indonesia. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara, yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada tanggal
28 Oktober 1928. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik. Konsepsi wawasan Nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Astra Prateja 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional itu, yakni pertama, ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kedua, unsur sejarah. Ketiga, bahasa. Keempat, daerah. Dan kelima, nilai-nilai. Kailan 2002 menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan memberi corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Negara kebangsaan Indonesia. 1. Hakikat negara kebangsaan Indonesia. Hakikat dari negara adalah negara kebangsaan, nation state. Negara Indonesia atau nation state adalah fenomena bangsa mengenai tipe negara yang mulai bermunculan pada akhir abad ke-20, terlebih pasca Perang Dunia Kedua. Negara bangsa atau nation state dibangun, dilandasi dan tidak oleh semangat kebangsaan atau yang disebut nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu, masyarakat bangsa, untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etik, agama ataupun budaya, bahkan dalam sejarah sekalipun. Menurut Insinyur Soekarno, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke, yang memiliki le désir d'être ensemble atau kehendak akan bersatu. Pendapat Ernest Renan yang telah menjadi satu. Faktor-faktor pembentukan bangsa Indonesia adalah yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di wilayah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. 2. Proses terbentuknya negara Indonesia. Terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa dan kemerdekaan dirinya. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak
dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang dasar, dan dasar negara. 3. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alinea 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia terjabar dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi bangsa Indonesia. Visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta disiplin. TAP MPR RI nomor 7/MPR/2021 tentang visi Indonesia masa depan. Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014. Yang pertama, kesejahteraan rakyat, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, kekayaan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Demokratis, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermanfaat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Integrasi nasional. Pengertian integrasi. Integrasi nasional terdiri dari kata integrase dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. 2. Jenis integrasi. Pertama, integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional, yang mana membangun rasa kebangsaan dalam satu wilayah. Yang kedua, berintegrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang pemerintah dan yang mau diperintah oleh penguasa dengan rakyat atau antara elit dengan massa. Integrasi tingkah laku. Tindakan integrasi, yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat.
pengembangan integrasi di Indonesia. William Liddell dalam Nasaruddin Samsudin tahun 1989 mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi, yaitu adanya apa disebut pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, ras, agama, dan geografis. Bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit massa, latar belakang pendidikan, perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpendapatan tradisional. Pembelahan secara vertikal dan horizontal dapat memicu munculnya gejala-gejala yang dapat mengancam integrasi bangsa. Jika tidak ada upaya mengintegrasikan, maka pembelahan tersebut dapat dijadikan basis dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. 2. Pengembangan integrasi. Howard Wright dan Yahya Muhaimin dan Colin MC Andrew tahun 1982 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. A. Adanya ancaman dari luar. B. Gaya politik kepemimpinan. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. D. Ideologi nasional. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Sunyoto Usman tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila memenuhi 3 hal, yaitu masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakang menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Bab 2. Warga negara dan kewarganegaraan. Pendahuluan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan ini lazim disebut sebagai warga negara. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status, identitas, partisipasi, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, resiprokalitas. 1. Warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen atau dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Istilah rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk pada pemerintah itu. Istilah penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. 2. Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum dengan orang-orang dengan negara, atau kewarganegaraan sebagai suatu status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
Kewarganegaraan dalam arti sosiolog tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir penghayatan orang yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Pertama, kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan warga negara dalam negara. 1. Penentuan warga negara. Asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan yaitu: pertama, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikitpun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misalnya, Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negara. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang rasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang yang beragama Islam saja atau orang-orang dari suku Jawa saja. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada dua asas, yaitu asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan dari orang tersebut. 2. Warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan menurut undang-undang adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang-orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, melalui pemberian kewarganegaraan, yaitu orang asing yang berjasa kepada negara Indonesia, melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud hubungan negara warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud antara hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, role, hak, dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Istilah peran dapat
dipersamakan dengan partisipasi warga negara sebagai salah satu atribut kewarganegaraan. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak berpendapat tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hak kemerdekaan memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hak ikut serta dalam pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. 8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.